Yo, terima kasih. Baik, saya akan membacakan slide pertama, yaitu pengertian aplikasi teknologi informasi dalam layanan informasi. Pelayanan informasi adalah suatu proses membantu seseorang dengan sarana yang tersedia untuk mendapatkan informasi yang orang butuhkan, agar orang dapat memanfaatkannya dengan baik dan mengetahui perkembangan lingkungan sekitarnya, bahkan seluruh dunia. Hal ini dapat menjadikan individu memiliki wawasan luas agar dapat membantu dirinya dalam memutuskan keputusan yang tepat baginya. Komponen layanan informasi dalam layanan informasi terlibat 3 komponen pokok, yaitu konselor, peserta, dan informasi yang menjadi isi layanan. Selanjutnya, Mas Doni. Baik, untuk selanjutnya Bu Naomi, slide-nya belum berubah, Bu. Mas Rofi, bagi dong. Boleh, boleh. Boleh. Bu Naomi, slide-nya belum berubah, Bu. Udah bisa dilanjut belum, Bu? Ya, silakan. Udah yang B ini. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian B, yaitu tujuan aplikasi teknologi informasi dalam layanan informasi. Oke, untuk yang pertama yaitu untuk menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK, sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan selanjutnya yaitu untuk mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK, sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil mengorganisasi informasi, dan terbiasa untuk bekerja sama. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecahan masalah dalam sehari-hari. Selanjutnya yaitu penerapan aplikasi teknologi informasi dalam layanan informasi.
Untuk yang pertama yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Biasanya untuk sebentar. Biasanya untuk penerapan teknologi informasi dalam perusahaan ini banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu untuk menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Kemudian penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini juga menyebabkan perubahan pada kebiasaan bekerja. Misalnya penerapan pada ERP. ERP ini merupakan Enterprise Resource Planning atau salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Sebetulnya ERP ini cara lama ya untuk digunakan pada teknologi informasi komunikasi dalam perusahaan. Selanjutnya penerapan belum selesai Bu, masih yang bagian B, bagian C. Oke, selanjutnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Dalam teknologi informasi komunikasi di dalam dunia bisnis ini biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce ini merupakan perdagangan atau menggunakan jaringan komunikasi internet. Salah satu contohnya mungkin yang sudah nggak asing lagi ya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Nah, untuk perbankan ini diterapkannya contohnya itu transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking adalah contohnya itu mentransfer uang atau mungkin bisa pengecekan saldo, pemindah bukuan atau pembayaran tagihan dan informasi rekening. Selanjutnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Untuk komunikasi dalam pendidikan ini contohnya itu dalam pembelajaran sehari-hari ya, apalagi kemarin itu dalam kondisi pandemi. Nah, biasanya digunakan itu menggunakan seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu menggunakan Zoom atau Google Meet. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan. Untuk teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan ini, salah satu contohnya yaitu sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang dapat digunakan untuk para medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut para medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Selanjutnya yang bagian B, Bu, akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Saya akan membacakan bagian D. Dampak positif dan negatif aplikasi teknologi dalam layanan informasi. Dampak positif pemanfaatan teknologi informasi misalkan di bidang jasa pelayanan kesehatan. Institusi kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan secara terpadu dari pendaftaran pasien sampai kepada sistem penagihan yang bisa dilihat melalui internet. Contoh lain adalah bermunculannya polling atau layanan masyarakat dalam bentuk SMS atau short message service, termasuk juga untuk sistem perbankan yang dikenal dengan menggunakan m-banking. Dampak negatif. Salah satu penelitian yang dilakukan di Universitas Tohoku, Jepang menunjukkan bahwa jika anak-anak dijejali aneka permainan komputer, maka lama-kelamaan akan terjadi kerusakan di sebagian otaknya. Hal ini disebabkan pengaruh radiasi monitor komputer yang terserap ke otak melalui matanya.
Bagian E, aplikasi teknologi yang dapat digunakan dalam layanan informasi. Yang pertama, komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data. Menurut prosedur yang telah dirumuskan, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Di dalam komputer juga terdapat software, perangkat lunak yang banyak digunakan oleh orang-orang seperti operating system. Contohnya Windows, Unix, MacOS, dan Linux. Programming language, HTML, Java, PHP, C, dan C++. Aplikasi Microsoft Office, Excel, dan Word, dan lain-lain. Yang kedua, laptop. Komputer jinjing atau komputer pangku adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan sehingga sifatnya portable. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Naomi. Mohon tunggu ya teman-teman, lagi ada trouble. Baik, untuk selanjutnya itu saya lanjut aplikasi teknologi yang dapat digunakan dalam layanan informasi yang bagian kedua. Itu sound system. Sound system adalah suatu susunan komponen elektronik yang dirancang sebagai teknik mengatur suara agar mendapat penguatan suara yang dapat didengar oleh banyak orang pada saat suatu acara atau pertemuan. Yang selanjutnya adalah gawai. Gawai bahasa Inggris gadget adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktik yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Perbedaan gawai dengan teknologi yang lainnya adalah unsur kebaruan berukuran lebih kecil. Sebagai contoh, komputer merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk gawainya, yaitu laptop atau notebook atau netbook. Yang kedua, telepon rumah merupakan alat elektronik yang memiliki pembaruan berbentuk telepon seluler. Selanjutnya adalah media sosial. Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul Social Media, 101 Tactics and Tips to Develop Your Business, menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya
sebagai media komunikasi, branding, tempat usaha, marketing. Contoh 14 media sosial yang sering digunakan adalah YouTube. Itu ya aplikasinya ya. Itu adalah YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Line, Pinterest, Telegram, Reddit, Snapchat, LinkedIn, Facebook Messenger. Selanjutnya adalah aplikasi editing video. Ini terdapat 12 aplikasi, yaitu Alik Motion Pro, VN Video Editor Maker, yang sering kita gunakan sehari-hari kalau biasanya di tugas mata kuliah. Biasanya kita ada waktu itu sudah editing video, kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi sesuai dengan ya kemampuan kita. Selanjutnya adalah aplikasi editing poster. Membuat poster kemarin juga ada tugas dari Bu Kartika, yaitu poster kreator dan poster desainer, poster maker, terusnya ada banyak menggunakan bahasa Inggris. Oke, itu cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kami buka 3 sesi pertanyaan. Mudah-mudahan jangan sulit-sulit. Mudah-mudahan gampang. Terima kasih. Bisa makan John? Apa Mas Aldo? Itu Mas Doni suaranya ini tadi. Iya, tadi feedback kena laptop Mas Rofi. Mas Doni izin bertanya, Gampang, besok saya kirim. Mana teman-teman? Enggak, silakan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ntar dulu, Mas Doni. Oh, Nafsu bener. Mas Rofi ketawa mulu, makan nggak bagi-bagi. Mas Rofi nggak bertanya, giliran Mas Doni, giliran saya banyak yang bertanyaannya. Saya buka gelombang 1, Mas Aldo, 3 pertanyaan. Jangan ada gelombang 1, Mas Doni. Kalau ada gelombang 1, ada gelombang 2, gelombang 3. Langsung Mas Doni buka 50 pertanyaan. Insya Allah satu-satu. Di atas lemari. Di belakang apa itu? Di lemari yang biru kalau nggak salah di atasnya. Ya, silakan teman-teman. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan, sekarang saya mau nanya. Alhamdulillah udah cukup jelas untuk saya. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya, saya ikut diskusi aja. Iya. Oke, terima kasih Mas Rofi. Tapi kalau saya sih agak sedikit curhat ya. Kok curhat ya? Waktu saya cari-cari materi tentang aplikasi ini ya teman-teman, begitu saya cari di internet, ternyata banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunain untuk layanan informasi ini. Dan itu semua istilahnya tuh yang tadi kita share di PPT, itu terus terang saya nggak tahu semua. Banyak sekali itu. Paling yang kita kenal itu cuma, kalau saya pribadi ya, kalau untuk editing video ya CapCut gitu, yang ringan-ringan aja, betul Mas Rofi ya?
terus paling Filmora gitu-gitu. Ternyata setelah saya lihat, wow banyak sekali. Editing posternya, wah banyak sekali. Tapi mungkin ini Kalau tips aja. Ya, salah satu. gimana Mas? Kalau Mas Rofi itu udah nggak lagi pakai itu, dia mah udah Oh, di luar udah pro banget ya. cyber pro dia. Kalau saya dibikinin Mas Doni kemarin. Waduh mantap. Tapi Kendala kalau, pembayaran di Sika pokoknya gampang Mas Rofi. oh gitu. Tapi kalau menurut saya sih gini ya, mungkin untuk pribadi saya, mungkin bisa juga jadi tips teman-teman. Saya waktu itu pernah dapat seminar tentang apa literasi digital, dan ternyata itu kita sebenarnya nggak perlu kenal banyak aplikasi. Jadi cukup kuasain, misalnya cukup 1, 2, tapi itu ngelotok banget gitu. Nah, kalau misalkan kenal banyak aplikasi tapi kita nggak bisa pakainya, ya percuma juga. Dan itu beneran saya coba sih. Saya nyoba ini, tapi kepusingan sendiri. Untuk editing poster, udahlah yang gampang aja untuk kita mah, kayaknya pakai Canva aja udah cukup gitu. Editing video kayaknya udah CapCut aja yang ringan-ringan aja. Nah, gitu. Tapi kalau untuk kayak orang profesional kayak Mas Rofi misalnya, itu wah pasti udah banyak sekali aplikasinya ya. Bohong teman-teman ya, bohong ya. Ini saya ada pertanyaan dari adik saya ya. Kebetulan adik saya tuh dia masuk TI Unida ini semester 1. Katanya apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda mengenai teknologi yang terjadi di Indonesia? Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia, tapi itu kayaknya nggak ada kaitannya sama BK, udah di skip aja, nggak perlu. Apaan sih nanya tapi di skip? Iya, jadi pertanyaannya tuh bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia? Perkembangan pendidikan di Indonesia. Kok susah banget kalimatnya? Perkembangan pendidikan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi untuk pendidikan di Indonesia maksudnya gitu. Ya. Ya, kalau menurut saya ya kan sekarang pembelajaran udah abad 21 ya, perkembangan teknologi ya semakin pesat iya. itu. Udah teknologi revolusi industri 5.0 ya? Iya, sekarang 4.0 lagi. Kita kayaknya belum ya. 4.0 aja kita belum kayaknya. Masih 3.0. Iya. Nah, tapi ini yang terus terang sih yang terjadi di lapangan menurut saya ya, ketika kita dituntut guru-guru untuk menguasai pembelajaran abad 21, 4.0, malah sekarang 5.0 gitu. Tapi agak miris juga nih ketika kalau di sekolah itu anak nggak boleh bawa handphone. Nah, itu kayaknya jadi bertolak belakang gitu. Yang terjadi di lapangan masih konvensional, sedangkan sistemnya udah canggih. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kenapa ente kadang-kadang. Nah, nggak sesuai sama lapangan gitu. Ya mungkin banyak pertimbangan juga, siswa nggak boleh bawa handphone kan. Tapi gimana mau maju gitu ya? Nggak boleh bawa handphone. Saya izin menanggapi ya Kak Ani ya. Iya, siap. Mungkin untuk latar belakang mengapa anak-anak tidak boleh bawa HP sekolah, mungkin dulu juga ada, ya pasti ada sebab, ada akibat, ada sebabnya itu. Mungkin dulunya mungkin kalau anak-anak bawa HP karena belum umurnya gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan, pun juga nanti mengganggu pelajaran atau semacamnya. Dan saya rasa memang udah nggak relate lagi ya. Apalagi kalau kita lihat anak zaman sekarang tuh yang usianya mungkin masih remaja atau di bawahnya, malah gitu masih anak, udah boleh bawa HP sekolah. Apalagi semenjak adanya ekstrakurikuler seperti yang e-sport gitu ya, sudah mulai dimasukkan ke sekolah, sehingga ya mereka punya HP, main game dengan main game untuk mengharumkan nama sekolah gitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya dari sekolah itu. Bang, itu rok kami kenapa, Bang? Bukan jauhan sih, lebih ke nggak boleh bawa HP biar nggak main game atau gimana gitu sebenarnya. Tapi sekarang game masuk ke sekolah, akhirnya main game bukannya nggak boleh, tapi ketika itu mengganggu waktu belajar ya, nanti berakibatnya banyak, seperti tugas belum dikerjakan segala macam. Dan yang paling penting pasti ujung-ujungnya kalau soal pendidikan ada pengukuran, yaitu nilai, nanti mempengaruhi ke ujian, bisa sih gitu. Iya. Berarti memang sudah
kalau bawa HP boleh, tapi mungkin untuk yang anak-anak sekolah SD mah jangan dulu ya. Kayaknya Iya, kalau jangan. SD mah jangan atuh. SMP pun mungkin masih perlu dipertimbangkan lagi, kecuali mungkin SMA mungkin sudah boleh ya. Karena kalau anak diberikan akses ke media sosial seperti itu, namun kita belum kasih ilmu untuk adab dalam bermedia sosial segala macam, itu nanti repot. Itu nanti repot. Sebenarnya sih mungkin di manajemen sekolahnya kali ya, ada kontrak baru. Dibuat kontrak kelas kah atau kontrak sekolah, boleh bawa handphone. Karena menurut saya sih handphone udah jadi kebutuhan dasar ya. Terus nanti ketika kita ketemu nih di LKS nih misalnya, silahkan apresiasi, tontonlah misalnya apa gitu ya. Lah di LKS-nya sendiri tontonlah, kita mau nonton dari mana gitu. Kan kalau misalkan tontonlah salah satu, misalnya kalau saya seni kan, tontonlah salah satu pertunjukan seni misalnya. Kita kan bukan kita yang menyediakan, memfasilitasi, berarti kan anak bebas memilih. Nah itu kan harus menggunakan handphone. Terus ketika misalnya dalam di seni itu ada bab pameran, misalnya membuat iklan poster pameran misalnya. Nah itu kan berarti anak-anak bisa pakai Canva gitu. Jadi menurut saya sih lebih diarahkan ke arah yang positif, karena mereka tuh sebenarnya nggak tahu pemanfaatan teknologi. Jadi kerjaannya cuma main handphone aja. Iya nggak? Betul, mungkin maksudnya Kak Ani mau bilang kalau HP juga bisa jadi salah satu media pembelajaran yang nanti mendukung pelajaran, kayak membuat, kayak nanti mengisi di form segala macam ya. Iya Yang dong. memang harus bisa disampaikan dengan bantuan teknologi gitu ya. Ya memang iya gitu. Memang iya Iya jawabannya. betul. Silakan teman-teman yang lain. Kalau Ini di saya sih emang nggak diperbolehkan kalau HP itu. ya kan SMK Pak Doni mah ya. Iya, memang Kalau lebih ngeri. Luar biasa penanganan. Kalau SMK nggak boleh bawa HP, bolehnya rakit sendiri di sekolah gitu ya. wah iya tuh Nah, bener bikin HP ya. kebetulan memang ada eskul apa namanya kayak apa ya digital marketing kayak gitu. Diarahkan ke editor gitu Mas Rofi sekarang. Ya Jadi harusnya kalau di ya Mas Rofi. sekolah saya pribadi diperbolehkan membawa HP itu biasanya pas ketika lagi ujian pakai HP gitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi saya kemarin Jadi waktu kita ujian di sekolah itu pakai handphone, wah banyak banget temuan itu. ya Itu memang seperti itu Bu, bahkan ini kemarin pengalaman itu razia HP. Nah, ini mohon maaf nih kita sharing juga razia HP. Kalau mungkin di sekolah-sekolah ibu yang di SMK atau SMP pernah merazia HP, mungkin punya pengalaman sendiri kali ya. Kalau saya pribadi, guru-guru saya itu emang luar biasa, emang dicekin semua itu. tapi itu Ya, saya bingung tuh kalau yang kayak gitu kan kita nanti jadi guru BK ya. Terus nanti kita sita-sitain HP gitu. Nah, terus kita buka handphonenya itu kan berarti melanggar hak privasi ya, gimana tuh ya? Saya Jangan kurang. mau, nah, jangan mau. Bukan masalah makanya buka, saya bentrok Rofi. jangan mau nyita-nyita guru BK, bukan itu kayaknya. Iya, enggak gitu. Itu nyitanya OSIS itu. Sekolah. Kita makan nggak boleh. Dibantu guru yang lain. Iya. Kebetulan miskomunikasi teman-teman. Jadi saya kira itu nggak dibuka. Nah, kalau saya pribadi mempunyai kode etik bahwa guru itu tidak boleh membuka HP siswa. Menurut saya. Kenapa kok nggak boleh dibuka? Karena mungkin ada banyak hal yang memang tidak boleh kita ketahui, mungkin privasi keluarga. Nah, ternyata apa? Banyak yang tidak terima dan banyak yang mengeluh siswa-siswi itu ketika HP-nya dibuka oleh guru. Nah, berarti harus pintar-pintaran kita sebagai seorang guru nih. Nah, kalau saya begini, saya tidak akan membuka karena ketika saya membuka otomatis saya melihat. Kalau saya melihat, saya berdosa. Kan begitu Mas Rofi ya, Ibu Ani juga. Nah, daripada saya berdosa, Anda juga dosa, maka saya minta kejujuran. Ketika saya tanya, Anda ketika ragu, jawab aja iya. Nah, di situ saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, pilihan-pilihan seperti kayak instrumen,
HP Anda ini tergolong di dalamnya ini ada hal apa. Tapi itu kita panggil satu persatu, teman-teman. Jadi kita kasih pilihan, kita fotokopi kertas itu, misalkan satu kertas ini atas nama ini, kita kasih instrumen, di HP Anda di golongan paling parah, sedang, apa, contohnya gitu. Hal apa di sini, itu yang tahu hanya kita sama dia. Nah, ketika sudah misalkan mereka menjawab, yang tahu hanya kita berdua. Nah, kenapa ketika ada nih misal, udah kita bungkus sama kertas itu, kita bungkus dengan nama di kertas itu. Kenapa menjaga privasi? Contoh kemarin tuh ada juga di razia guru. Nah, ada salah satunya itu sesuatu ya. Akhirnya apa? Nanti itu ya, HP yang saya sita ini pokoknya ke kantor. Akhirnya rame. Ayo, ada apanya itu? Akhirnya kan akhirnya pikirannya itu kemana-mana. Siswa itu pikirannya kemana-mana. Jadi diusahakan kita juga harus bisa menjaga privasi anak-anak. Karena kita juga ada Betul. anak yang malu. Ada juga yang sabodo teing atau bodo amat, ada juga seperti itu. Ada juga yang ketika kena itu nangis, takut orang panggil orang tuanya gimana. Nah, itu saya berpikir seperti itu. Akhirnya kemarin saya rapatkan, setelah terjadi seperti itu baru menggunakan teknik seperti itu. Jadi harus menggunakan seperti pertanyaan-pertanyaan, dia akan menjawab dengan jujur karena kita menjamin kerahasiaan, keterbukaan. Bahkan ketika kita artinya disita pun, kalau dia jujur ada sesuatunya itu, kita juga tidak boleh membuka. Pastinya kita pertimbangkan ada di situ buku saku itu tergolong mendapatkan poin yang keberapa. Kita dapat kalau memang perlu dipanggilkan orang tuanya, ya nggak apa-apa. Itu kalau di saya seperti itu, teman-teman. Mungkin bisa dibuat. Mungkin ada yang dari sekolah lain pengalaman, mungkin Pak Tri. Izin menanggapi Mas Doni. Itu memang kalau untuk memanggil peserta didik ke dalam ruang BK gitu ya, itu ada adabnya. Jadi kalau misal kita pakai cara yang umum, kamu tolong panggilin si A, terus menghadap saya. Nah, itu nanti kesan yang didapat tuh peserta didik kalau masuk ruang BK ya, ketemu dengan kita itu rasanya wah saya masuk ke ruang Jurassic Park gitu ya, takut gitu ya, takut gitu. Nah, itu nanti diakalinnya itu tolong panggilin teman kamu namanya ini, saya mau kasih sesuatu. Ternyata sesuatunya itu nasihat gitu ya. Oh iya, betul. Jadi mereka interest, wah mau dikasih apa nih sama Pak Don ini, waduh voucher game kah gitu kan. Nah, itu nanti akhirnya nggak tahu ceramah ya. Datang ke ruang konseling pun nanti juga interest gitu ya, mereka tertarik, nggak ada beban pun ketika datang sono ya nggak ya, itu cara pertamanya udah betul, cara keduanya ya jangan diomelin gitu, dikasih tahu dengan baik adab juga gitu. Soalnya nanti kalau kita omelin, cara yang pertama nanti udah nggak bisa dipakai lagi kalau kita mau manggil dia lagi gitu, paling nanti saya diomelin lagi gitu. Iya. Itu gitu caranya. Memang harus seperti itu, Bang Rofi. Kalau saya sendiri, saya panggil itu kadang saya ajak ngopi dulu, saya ajak ngeteh dulu. Ngopinya di Janji Jiwa. Ngopi ngeteh terus domelin, ya jangan. Memang anak SMK itu memang luar biasa. Begitupun saya juga masih muda juga, jadi peran saya bukan lagi, ya memang luar biasa sih. 500 siswa itu saya sendirian, Mas Rofi, yang nanganin. Memang kasusnya banyak, jadi luar biasa. Ada satu guru BK yang dari jurusan agama itu sampai mengundurkan diri karena nggak mampu. Luar biasa memang absensi, kehadiran, ya kenakalan itu memang luar biasa. Jadi luar biasa. Apalagi yang sekarang ini, mohon maaf untuk yang perempuan juga luar biasa sekarang untuk yang perempuan. Jadi saya butuh apa ya, butuh tim perempuan itu butuh banget karena saya pribadi kewalahan. Oh iya teman-teman, ini kan jadi area diskusi ya kita ya. Di sini kira-kira ada nggak sih yang tips untuk aplikasi yang ringan untuk kita gunain, yang nggak ribet-ribet banget? Coba Mas Rofi nih yang orang IT atau teman-teman yang lain punya saran nggak yang kira-kira nggak bikin lemot, terus gampang banget dipakainya buat kita bikin flyer-flyer tuh kan? Kira-kira apa ya? Kalau saya sih kurang tahu, kemarin saya bikin dari yang ini aja sih, Canva. Mungkin ada yang lebih simple dari Canva, ada mungkin, saya belum ketemu.
Biasanya kalau saya udah nyaman sama satu aplikasi itu sulit buat pindah pakai aplikasi lain karena pastinya tentu butuh waktu lagi buat adaptasi. Oh ini ternyata ininya ada di sini, ternyata pakai yang ini itu butuh adaptasi, itu saya malas itu. Sementara kebutuhan saya mungkin bukan buat desain gitu. Oh iya. Kalau untuk desain tuh ya, yang ringan-ringan Canva kayaknya ya. Tergantung desainnya apa sih, mau desain apa dulu gitu. Kalau untuk poster atau flyer, nah, banyak bisa. Canva juga salah satunya sih yang paling umum. Dan kalau mau ribet install mungkin pakai Photoshop segala macam. Corel Draw kalau Corel ya, Corel. Bobby itu Mas Bobby paling jago tuh. Mana Mas Bobby? Nah itu mereka Mas Bobby ini postingannya desainnya bagus ya. Boleh mungkin Mas Bobby itu bagi tips trik gitu. Tips trik desain gratis desain grafis maksudnya. Iya nih boleh nih di sini nih di share. Tapi berarti Mas Doni ini hebat ya, memang pernah cerita ke saya kalau Mas Doni itu di lembaga yang sekarang bekerja sebagai guru BK. Dan setahu saya itu idealnya satu guru BK itu atau konselor tuh 150 ya. Ini 500 udah 3 kali lipatnya berarti. Tapi itu kan idealnya, kan kita nggak ideal. Pak Dodi mah swasta sih ya. Iya. Kalau Jadi di gini, negeri sekarang udah banyak guru BK-nya Pak Doni, karena P3K kan udah banyak tuh. Nah, jadi sekarang satu sekolah itu ada 4, ada 5 sekarang. Kalau saya idealnya kan 150 Mas Rofi, berarti kan boleh nggak ideal ya? Itu kalau saya paham kenapa kemudian yang teman rekannya Mas Doni ini mengundurkan diri. Pertama mungkin karena tadi tidak ideal, yang kedua pun kalau jumlahnya ideal kita mungkin ngurusin satu siswanya udah sulit ya. Apalagi kalau siswanya itu susah diatur. Tapi saran saya kalau nanti memang ada siswa yang sulit diajar atau siswanya itu misalkan bandel bisa diatur, saran saya itu jangan diomelin ya. Mungkin aja 2 ya, dari kitanya masih perlu belajar lagi atau siswanya cuma belum dapat guru BK yang tepat aja. Mungkin yang cocok ya. Iya. Soalnya pun saya juga dulu waktu masih remaja itu mengalami kendala sulit belajar ini itu, tapi ketika ketemu sama guru yang cocok bisa. Yang penting nyaman ya. Iya. Alhamdulillah sih Mas Rofi pada cocok sama saya. Cuman banyak yang nggak cocoknya itu ya tadi ya siswanya jarang masuk, jadi nggak pernah ketemu. Nah itu yang paling susah. Nah, mungkin ada tips dari guru-guru yang lain itu gimana? Kalau saya emang sekolahnya di pelosok Mas Rofi. Jadi sekolah itu kayak nggak terlalu penting. Memang di pendidikan di wilayah saya itu pendidikan nggak paling utama ya. Di wilayah di mana itu? Tantangan utama berarti. Di Sukamakmur Jonggol. Jadi banyak orang lebih baik dia menikah daripada sekolah gitu. Makanya lulus SMP itu banyak yang langsung menikah gitu. Jadi kalau mau nyari gadis-gadis umur 14 tahun, 15 tahun, mangga Mas Rofi banyak. Itu perlu edukasi luar biasa karena kebetulan di wilayah Sukamakmur kecamatan itu hanya ada sekolah tingkat SLTA itu hanya ada 4 Mas Rofi. Nah itu wilayahnya Sukamakmur itu luas banget gitu. Mas Doni ini kadang-kadang Nah memang kalau kayak gitu mah berarti ini ya perubahan mindset itu mau dasar banget, itu mah agak susah itu. Makanya kita terjun langsung Bu, kadang kalau ada PPDB gitu kita langsung yang dari anak-anak yang punya kelas, yang anak-anak yang kelas 3 SMP itu kita kadang langsung home visit ke rumah, harus sekolah kayak gitu, harus kita bujuk orang tuanya harus sekolah, penting sekolah itu gitu. Karena langsung banyak yang mau nikah, ada yang langsung yang pengen kerja gitu, udah nggak sabar gitu Bu. Karena memang kondisi di sana itu memang ya dibilang ekonomi juga iya, pelosok iya gitu. Dia mungkin ada dari sini mungkin Mbak Nia orang Citerep
Mbak Putri orang Citer mungkin tahu lah yang daerah Sukamakmur, daerah itu. Jadi memang luar biasa gitu. Makanya sekolah pun di sini susah, susah, anak-anaknya susah. Kebetulan di sekolah saya, kita yang nggak mampu kita kasih beasiswa, kita yang prestasi kita kasih beasiswa, yatim piatu kita kasih beasiswa. Hasilnya hanya 50.000, nggak ada pembayaran yang lain, jadi sangat luar biasa agar untuk anak-anak itu yang penting sekolah gitu. Begitu. Jadi, sangat luar biasa. Ada bayaran dikit nanti jadi omong, nanti nggak mau sekolah, nanti orang tuanya demo, nah, seperti itu. Jadi Waduh. itu dari nol, benar-benar luar biasa. Kita berdiri tahun 2009 teman-teman, jadi sangat perjuangan kita dari naungan Yayasan PGRI. Mungkin Mas Raffi kalau berminat nanti mau, atau mungkin PPL atau mungkin KKN di sekolah saya, mungkin lebih senang saya. Kalau saya pribadi Ingat, tapi ingat ya boleh Mas Doni, nanti saya coba dulu Bu Sabrina mau ambil itu di sana, tapi nggak tahu kapan. Mungkin kalau ke sana harus hati-hati, yang laki-laki, mata, pikiran, hati harus jaga karena banyak yang muda-muda. Maaf itu Mas Doni, Bu Ani, kayaknya Rahayu mau nyampein sesuatu. Enggak, Mbak Rahayu tadi senyum-senyum. Mana Mbak Rahayu? Silakan Kak. Enggak, Rofi adanya aja ya. Oke, berarti ini udah nggak ada pertanyaan apa lagi, sharing dan lain-lain. Ada Mas Doni, kalau jadi guru BK di tempat Mas Doni gajinya berapa gitu? Waduh. Mau berapa? Jadi Stop, jangan di share ini rekamannya, ntar saya mau share ke YouTube. Oh ya, jangan. Ada lowongan nggak? Saya baru resign dari perusahaan yang ini dan nggak dipegang lagi. Ada Rofi. Ada Rahayu, boleh tuh. Ini PT Silver Manusia Human, mau nggak? Dulu itu mentang-mentang bajunya Mas Rofi Silver langsung bilang gitu Mbak Rahayu. gajinya 10 koma ya. Jadi setiap tanggal 10 keuangannya koma gitu. Masih mending 10, tanggal 10 udah koma. Ini tanggal 3 udah koma. Ya, alurnya Mas Doni hubungin Bu Kaptoninya, bikin janji kira-kira apa, terus nanti datang ke gedung Rektor. Itu saya kurang tahu gedung apa, apa B ya. Tadi itu ketemu wakil Rektor namanya Pak Bayu. Mas Robi udah ketemu? Enggak. Saya alhamdulillah ada uangnya Pak ya. Itu
kalau ngasih janji takutnya nggak ditepatin, biasanya janji doang. Gitu. Gak apa-apa, seini aja, main fair-fairan aja. Toh Unida bukan lembaga yang ladang investasi juga, bukan kapitalis.